Mendaki Cikuray dan Papandayan dalam satu hari. Apakah bisa? Bisa dong. Agenda ini dilaksanakan bukan sebagai sarana gaya-gayaan, tetapi persiapan final sebelum kami pergi menuju ke Gunung Slamet. Karena segala hal perlu dipersiapkan, baik itu gear pendakian dan juga fisik. Kami mendaki Gunung Cikuray via Tepak Gerot pada tanggal 24 Mei 2025, satu minggu sebelum keberangkatan kami ke Slamet. Gunung Cikuray via Tapak Gerot berada di Jalan Raya Cigedug, Desa Cukahurit, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut, rasanya Cikuray tepat untuk dipilih sebagai sarana latihan terakhir sebelum menginjakkan kaki di atap Jawa Barat. Ralat atap Jawa Tengah. Terlebih, kata orang, Cikuray ini tidak ada bonus alias nanjak terus. Jadi, mari kita buktikan. Pos 2 lumayan berkeringat. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our. Buktikan kata orang-orang kalau Cikuray nanjak terus. Bener ya? Mantap. I can smell the shore, it's right in front of us. Wah, If we terbaik. just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. Yap, memang benar adanya sepanjang jalur sama sekali tidak diberikan bonus. Membuat nafas sedikit terengah-engah karena full nanjak dengan mayoritas trek bertangga. Itu yang bikin sebel. Tapi meskipun begitu, mari kita gas terus. Kondisi trek Ciremai mostly adalah tangga kayak gini. Jadi lumayan panas ke paha. Harus rajin-rajin strength sama latihan juga. Karena kayaknya kebayang sih kalau yang baru-baru bakal seripuh apa. Salah satu rezeki dalam hidup adalah diberikan cuaca cerah ketika mendaki gunung. Dan saat itu cuaca di Cikuray sangat cerah. Sempat berkabut tipis sih, namun ketika sampai di puncak diberikan view yang sangat terbuka. Tidak lupa kami menikmati cuanki yang tersedia di area puncak Gunung Cikuray. Terbaik. Tidak lama kami segera turun kembali ke base camp karena harus melanjutkan pendakian ke Gunung Papandayan dan it's downhill time. Menuju pos 2 total 4 jam tanpa di stop ya jamnya. Sekarang lanjut ke
Papandayan. Sebelum melanjutkan ke Papandaya, kami mampir untuk makan sejenak, memberikan fondasi pada tubuh agar energi bisa terisi kembali, serta kami kembali memberi beberapa logistik yang diperlukan. Karena meskipun Papandayan tidak terlalu rumit dan sulit, perbekalan tetap harus dipersiapkan karena tidak ada yang tahu bagaimana kondisi dan situasi di gunung. Saya sedikit iri kepada warga Garut dan sekitarnya, karena mereka beruntung memiliki beberapa gunung yang bisa dijadikan sebagai sarana latihan ataupun sekedar mendaki santai. View dan pemandangan yang disajikan begitu indah, syahdu, dan menumbuhkan rasa kagum kepada Sang Pencipta atas segala hal yang sudah Ia ciptakan. Papandayan menjadi sarana untuk menikmati view, sembari mengistirahatkan kaki setelah disiksa di Cikuray. Meskipun berkabut, tetapi membuat suasana semakin syahdu, serasa di Mont Blanc. Sementara di sini saya bertugas merekam, mengabadikan momen agar tercipta konten yang bisa dipakai bersama. Pendakian part 2 hari ini seperti yang Anda lihat di Papandayan, ini cuma recovery aja sih, recovery tapi engap. Di tengah perjalanan, hujan turun seketika. Dari gerimis berujung hujan besar yang membuat kami memutuskan untuk putar balik dan kembali ke Bandung. Namun ketika bersiap, memakai pakaian hangat dan jas hujan, kami dikagetkan karena dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara yang meminta untuk menunggu. Ternyata benar, 2 orang pendaki meminta tolong untuk menitipkan barang-barang elektronik mereka karena takut basah karena hujan. Mereka lupa membawa jas hujan karena terburu-buru begitu pergi ke Papandayan. Karena kami tidak membawa jas hujan lebih, kami pun menawarkan emergency blanket yang kami bawa untuk dipakai oleh mereka. Setidaknya sedikit melindungi dari guyuran air hujan yang bisa saja membuat mereka kedinginan. Toh, kami pun yang sudah berpakaian hangat disertai jas hujan masih merasa kedinginan. Di tengah-tengah perjalanan pulang, kami beristirahat di warung sembari menunggu hujan sedikit reda. Lama menunggu, namun hujan tak juga reda ternyata. Kami pun memutuskan untuk lanjut menerabas hujan, karena semakin lama didiamkan, tubuh malah semakin dingin. Setelah mengembalikan beberapa peralatan yang dititipkan, kami pun bergegas turun dan berlari menuju parkiran.
di bejaan. Pesan yang didapat pada pendakian ini adalah jangan pernah menyepelekan segala mandatory gear yang perlu dibawa ketika hendak pergi ke gunung. Karena semudah-mudahnya gunung, tetap bukan tempat yang bisa kita prediksi. Cuaca bisa dengan cepat berubah, kondisi tubuh bisa cepat juga naik dan turun. Mereka yang fit bisa saja tiba-tiba drop, begitupun sebaliknya. Jadi mandatory gear adalah wajib ya guys.